Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Denny Surya Putra, Artikel Nummer 1801954 von Geschichteabteilung Pädagogische Universität Indonesien. Heute möchte ich ein Video über Islam in Deutschland von Königreich Preußen bis jetzt zeigen. Viel Spaß und los geht's! Islam pertama kali masuk ke Jerman pada abad ke-18, ketika Jerman masih berbentuk Kekaisaran Prusia. Raja Prusia pada saat itu, Friedrich Wilhelm der Ersten atau Friedrich William pertama, melakukan hubungan informal dengan Kekaisaran Ottoman atau Kekhalifahan Utsmani. Pada awal 1732, Raja Friedrich Wilhelm pertama membangun sebuah masjid untuk 20 tentara Prusia yang berasal dari Turki di kota Potsdam. Lalu, penerusnya Raja Friedrich II membentuk hubungan diplomatik dengan pemerintahan Ottoman pada tahun 1740. Ia membentuk sebuah batalion militer yang terdiri dari Muslim asal Bosnia, suku Tatar, dan Albania, yang disebut sebagai pasukan Muhammadaner. Pada saat itu, tak banyak orang Jerman yang mengetahui tentang Islam. Namun berbeda dengan salah satu penyair terkenal asal Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe. Ia pertama kali mengenal Islam lewat buku-buku sufis karya Jalaluddin Rumi yang dimiliki oleh ayahnya. Sehingga di dalam karya-karyanya, ia menyanjung keberadaan Rasulullah SAW dan menghormatinya. Salah satu karyanya yang menceritakan Rasulullah adalah puisi yang berjudul Sabda Sang Nabi. Hubungan antara Jerman dan Ottoman semakin erat. Makin banyak orang-orang dari wilayah Kekaisaran Ottoman datang ke Jerman dengan beberapa alasan. Pada tahun 1798, seorang diplomat Ottoman bernama Ali Aziz Effendi meninggal di Jerman. Lalu, Raja Prusia Friedrich Wilhelm III memerintahkan untuk membuat sebuah pemakaman khusus Muslim di Berlin, dan hingga kini masih berfungsi sebagai pemakaman bagi umat Muslim di Jerman, khususnya di Berlin. Puncak hubungan antara Jerman dan Ottoman adalah pada saat kedua negara ini bersekutu pada Perang Dunia Pertama. Kedua negara ini bekerja sama untuk berperang melawan Inggris, Prancis, dan Rusia. Untuk menarik simpati masyarakat Islam, kedua negara ini sepakat untuk menggunakan istilah jihad atau perang suci dalam Perang Dunia Pertama. Jerman juga membangun sebuah kamp tahanan di Wunsdorf dan Zossen untuk menampung tahanan Muslim. Sebagian besar tahanan Muslim ini berasal dari daerah jajahan Prancis dan Inggris di Afrika atau India yang didatangkan untuk berperang di Eropa. Di kamp ini juga dibangun masjid sebagai sarana ibadah, serta para tahanan juga diberi propaganda mengenai jihad melawan Inggris dan Prancis. Para tahanan bergabung ke militer Jerman dan dikirim ke front Afrika Utara dan Timur Tengah. Namun, semua ini gagal karena para tahanan tidak memiliki semangat jihad dan moral berperang yang telah turun. Islam di Jerman pada pasca Perang Dunia Pertama semakin berkembang dan banyak sekali cabang-cabangnya yang melakukan Syiah, seperti Ahmadiyah, Syiah, Sunni, dan lain-lain. Pada tahun 1922, sejumlah Muslim dari 44 etnis membangun komunitas Muslim di Berlin, walaupun akhirnya mereka gagal mendirikan masjid karena masalah finansial. Masjid pertama di Jerman kemudian dibangun oleh komunitas Ahmadiyah Lahore, yakni Moshe Wilmersdorf pada tahun 1925. Sejak Adolf Hitler menjadi kanselir pada 1933, banyak warga Muslim yang meninggalkan Jerman karena takut dipersekusi seperti halnya etnis Yahudi yang ada di Jerman. Kebanyakan dari mereka melarikan diri ke daerah-daerah semenanjung Balkan. Namun, ketika Perang Dunia II berlangsung, Jerman merekrut tentara-tentara Muslim dari daerah Bosnia, Azerbaijan, Afrika Utara untuk memerangi sekutu dan Uni Soviet di medan peperangan. Legiun Muslim ini terbagi menjadi beberapa divisi di militer Jerman dan Schutzstaffel atau SS. Namun, semua usaha Jerman untuk merekrut tentara Muslim tidak cukup untuk membawa kemenangan bagi Jerman. Akhirnya, Jerman mengalami kekalahan di Perang Dunia II yang membuat perekonomian Jerman hancur. Pasca Perang Dunia II, Jerman terbagi menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Jerman Barat, Islam kembali muncul ketika Kanselir Konrad Adenauer menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya di Eropa dan Afrika Utara, untuk mendatangkan pekerja migran atau Gastarbeiter dengan tujuan untuk pembangunan kembali infrastruktur dan pertanian.
pekerja migran tersebut didatangkan dari berbagai negara, tidak terkecuali Turki, Maroko, dan Yugoslavia yang memiliki jumlah muslim yang tergolong banyak. Turki menjadi negara penyumbang terbanyak Gastarbeiter, sehingga pemerintah Jerman Barat memberikan fasilitas-fasilitas seperti tempat tinggal dan tempat ibadah. Sehingga banyak pekerja migran yang ketika kontraknya habis, memilih untuk menetap di Jerman Barat bersama keluarganya. Sehingga dapat dijumpai banyak sekali warga negara Jerman yang mempunyai keturunan Turki. Gelombang kedua muslim yang datang ke Jerman adalah pada tahun 2011. Muncul Arab Spring di negara Timur Tengah dan Afrika, sehingga membuat penduduk negara-negara yang terdampak seperti Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, dan Suriah datang ke Jerman untuk mencari suaka. Sikap masyarakat Jerman menerima saja kedatangan imigran dari berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Namun tak jarang banyak sekali yang menentang kebijakan Jerman yang membuka pintu negaranya untuk imigran. Salah satunya adalah aktivis sayap kanan Jerman yang berhaluan konservatif, populis, anti-imigran, dan anti-Islam, seperti Partai Nasional Demokratik Jerman atau NPD, dan Partai Alternatif untuk Jerman atau AfD. Namun, Muslim di Jerman juga banyak memberikan kontribusi bagi negara Jerman. Banyak sekali Muslim di Jerman, khususnya keturunan Turki, yang menorehkan sejarah dalam berbagai bidang. Siapa yang tidak kenal dengan Mesut Ozil, Sami Khedira, lalu İlkay Gundogan yang telah membawa Jerman juara Piala Dunia pada tahun 2014. Lalu banyak sekali Muslim keturunan Turki menduduki posisi penting di ranah politik, seperti anggota parlemen, dan bahkan ada yang menduduki posisi menteri di pemerintahan. Das war alles von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.